Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvina Triapriandari, NIM 1240 21933667. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasti reproduksi bacaan itu. Dalam menulis ilmiah dibutuhkan kemampuan memahami topik yang dibahas dari berbagai sumber bacaan dan menyajikannya dalam suatu bentuk tulisan yang berbeda dengan aslinya, atau yang disebut dengan memproduksi bacaan. Terdapat 8 kegiatan dalam memproduksi bacaan, yaitu 1. Ringkasan, yang kedua ikhtisar, yang ketiga resensi, yang keempat rangkuman, yang kelima itu sintesis, yang keenam abstrak, yang ketujuh itu kesimpulan, dan yang kedelapan adalah sinopsis. Yang pertama itu ada ringkasan. Ringkasan atau proses itu merupakan upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Dalam ringkas, segi bahasa harus diperhatikan karena harus menghilangkan hiasan-hiasan tulisan. Bahasa yang teringkas dapat berupa buku, bab dalam buku atau artikel, makalah atau skripsi. Hal yang perlu diperhatikan dalam ringkas. Yang pertama itu kalimat dan paragraf dapat diabaikan jika bentuknya ilustrasi atau deskripsi. Kedua, jangan memasukkan gagasan, komentar, dan interpretasi. Buanglah contoh dan penjelasan, ubahlah dialog menjadi bentuk yang tidak langsung. Yang kedua itu ikhtisar. Begitu pula ikhtisar merupakan menyusun inti dari sebuah bacaan. Ikhtisar berbeda dengan ringkasan. Ringkasan mempertahankan urutan isi dari gagasan penulis, sedangkan ikhtisar tidak perlu mempertahankan urutan isi dari karangan aslinya. Ciri-ciri ikhtisar. Yang pertama, bertujuan untuk mengambil inti dari sebuah karangan. Yang kedua, dengan bebas menggabungkan kata-kata tetapi tidak menyimpang dari inti. Yang ketiga itu urutan gagasannya tidak perlu diperhatikan. Yang keempat, merupakan sebuah tulisan baru yang ditulis ulang dari sebuah inti gagasan teks. Resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Istilah resensi dalam beberapa media cetak dimuat dalam rubrik timbangan buku, laporan buku, apresiasi buku, bedah buku, dan ulasan buku. Yang keempat ada rangkuman. Selain itu, untuk mempermudah sang pembaca memahami materi secara menyeluruh, bacaan juga perlu dirangkum. Sebagaimana tulisan yang menggunakan kata-kata sendiri, hal tersebut dinamakan dengan rangkuman. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perangkum. Yang pertama, rangkuman hanyalah mengungkapkan gagasan pokok atau bagian-bagian penting dari tulisan asli. Yang kedua, perangkum dapat menghilangkan contoh, ilustrasi, keterangan, dan penjelasan. Yang ketiga itu panjang rangkuman tidak boleh dari sepertiga bacaan naskah asli. Yang keempat, rangkum tidak boleh mengubah sistematika aturan gagasan. Yang kelima, perangkum hanya menjaga keseimbangan dengan apa yang dibahas oleh penulis. Ada sintesis. Sintesis melibatkan kegiatan menganalisis perbedaan, pertentangan, persamaan, dan klasifikasi dari beberapa sumber bacaan. Cara mengintesis bacaan itu sebagai berikut. Yang pertama itu tetapkan topik atau tesis yang hendak Anda tulis. Yang kedua, bacalah sumber bacaan yang mengandung topik yang sama. Yang ketiga, lihatlah hubungan antar bacaan. Yang keempat, amati perbedaan dan persamaan di antara sumber-sumber tersebut. Yang kelima itu, pilihlah bagian yang akan dikutip lalu simpulkan. Yang keenam, jangan lupa cantumkan sumber kutipan. Yang keenam ada abstrak. Penulisan karya ilmiah biasanya memberikan suatu tulisan dalam bentuk singkat atau garis besarnya dalam suatu bacaan yang biasanya terletak di posisi terdepan atau atas atau yang disebut dengan abstrak. Hal terpenting dalam menulis abstrak itu adalah penulis abstrak tidak diperkenankan mencantumkan sumber referensi, tidak mengungkapkan hal yang tidak dibicarakan dalam laporan. Itu ada simpulan. Berbeda dengan abstrak, bagian ini terletak di bagian belakang, yaitu simpulan atau biasanya disebut kesimpulan. Kesimpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dan memberikan penekanan pada ide sentral.
penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Di dalam membuat simpulan, tidak boleh serampangan dalam menyampaikan hasil dari penelitian, karya tulis maupun makalah. Kebanyakan mahasiswa maupun peneliti keliru dalam membuat simpulan, sehingga bagi penguji akan sangat mudah menemukan kesalahan di dalam penulisan simpulan saat dicermati dan dibaca. Ada sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita pendek, roman, novel, karya-karya sastra yang lainnya, atau karangan. Ciri sinopsis itu pertama, alur ceritanya disusun secara berurutan dari awal sampai akhir. Dua, bahasa yang dipakai hendaknya memakai jenis bahasa persuasif. Yang tiga, menampilkan konteks secara detail, ringkas, serta menarik. Yang keempat, dalam sinopsis, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, dan penjelasan akan dihilangkan. Sekian penjelasan mengenai reproduksi bacaan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.